Shalom, apa kabar? Dahsyat dan luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa, dahsyat dan luar biasa ya. Kita percaya semua adalah karena kebaikan Tuhan. Sungguh, saya bangga dan kagum melihat saudara semua. Dan saya bermegah di dalam Tuhan, bukan di dalam diri. Saya melihat antusias saudara untuk mengikuti Tuhan. Itu sangat luar biasa. Berarti saudara sedang memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bawah. Perkara-perkara di bawah semua akan ditinggalkan. Amin. Perkara-perkara di atas adalah perkara-perkara kekal. Walaupun pada musim apapun juga, saya tahu pergumulan saudara, tapi saya tidak tahu satu persatu, tapi secara semua mayoritas umat yang ada di bumi ini sedang mengalami musim yang tidak enak. Tetapi kita yang ada di tempat ini, kita percaya musim apapun kita tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Karena kita semua dipelihara Tuhan dengan sempurna. Saudara yang telah datang ke tempat ini mengorbankan waktu, tenaga, uang saudara. Tujuannya satu, hanya untuk memuliakan Tuhan. Ke gereja bukan hanya mencari pendeta, bukan mencari hamba-hamba Tuhan, tapi mencari Tuhan. Amin. Sewaktu kita arahkan pikiran kita, mata hati rohani kita, bahwa aku ke gereja mencari Tuhan. Kalau mencari hamba Tuhan, saudara akan dikecewakan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada juga orang mengidolakan hamba Tuhan, tetapi itu tidak boleh. Hanya Tuhanlah yang diidolakan, amin. Hanya Tuhanlah satu-satunya, karena manusia adalah biasa, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, sekali lagi selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu yang penuh dengan kebahagiaan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi saya tanyakan, apa kabar saudara? Dahsyat dan luar biasa. Kita angkat kedua tangan kita. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Orang-orang yang dahsyat dan luar biasa pasti mempunyai semangat. Amin. Kita belajar bagaimana caranya semangat. Kita buka firman di situ ada membuat kita semangat. Saudara, sebelumnya saya sampaikan tentang dunia kehilangan seorang ratu. Amin. Yaitu Ratu Elizabeth II. Dia menjadi ratu sudah hampir 70 tahun ya. Tetapi saudara, sebagai negara yang luar biasa, Bengkulu pun pernah dijajahnya, kita tahu tentang benteng Malabro. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengenai ratu yang mempunyai kerendahan hati, selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan peduli kepada orang-orang yang lemah. Dan banyak lagi karakternya yang positif dalam kehidupannya, walaupun dia seorang ratu. Tetapi pada hari ini saya akan sampaikan, kita sudah tahu dia meninggal pada 8 September tahun 2022 dengan umur 96 tahun. Apa yang bisa kita baca tentang pelajari dari Ratu Elizabeth II? Dia, Ratu Elizabeth, datang ke dunia tanpa apa-apa dan kembali tanpa apa-apa. Katakan kanan kiri, tanpa apa-apa. Kita sudah banyak tahu tentang ayatnya ini di kitab Ayub dan lain sebagainya. Kita datang dengan telanjang dan kembali dengan telanjang. Mengapa saya sampaikan ini? Saya terkesima apa yang disampaikan oleh Uskup Agung pada upacara pemakaman mendiang Ratu Elizabeth II, menjelang akhir upacara, perhatikan. Saya tersentuh oleh kata-kata terakhir Uskup Agung sebelum jenazah dibawa ke kuburan untuk dimakamkan. Dia berkata, sekarang mari kita singkirkan semua simbol kekuasaan dari peti mati, sehingga saudara perempuan kita, perhatikan, di situ tidak disebut lagi ratu, tetapi saudara perempuan kita langsung Elizabeth
dapat berkomitmen ke kuburan sebagai seorang Kristen yang sederhana. Ini sangat menarik, kata-kata ini sangat menarik sehingga saya sampaikan. Setelah itu saudara apa yang dilakukan? Setelah itu segera jabatan resmi dicopot. Kemudian tongkat kerajaan, disusul mahkotanya ditanggalkan, dan semua barang-barang berharga disingkirkan. Sang ratu dikuburkan tanpa apa-apa. Katakan tanpa apa-apa. Tanpa apa-apa. Padahal kalau berliannya saja saya rasa sudah berkilo-kilo ya, apalagi berlian Hutauruk. Saudara terkasih dalam Tuhan, perhatikan bahwa Uskup Agung tidak menyertai sebutan ratu lagi kepada namanya pada saat itu. Karena pada akhirnya kita semua juga kembali tanpa apa-apa. Katakan tanpa apa-apa. Kalau kita mengingat ini, hidup kita adalah kesempatan kita datang ke dunia tanpa apa-apa, dan kita pun akan kembali tanpa apa-apa. Sekali lagi, dengan telanjang kita datang ke dunia ini, dengan telanjang pula kita kembali kepada Bapa di surga. Kita naikkan lagi pujian tadi. Ku naikkan syukur Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sewaktu kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa dan pujian penyembahan kita, otomatis kita menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi shalom saudara. Apakah saudara pada pagi hari dan siang hari ini sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Amin. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk melewati masa-masa seperti ini saya tahu saudara, sebenarnya tidak mudah, apalagi kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi saya percaya yang hadir dan yang sedang ibadah online pada saat sekarang, kita semua benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Kita semua mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Menciptakan kita, menjadikan kita, yang memelihara kita. Dan sewaktu kita kembali ke surga, kita pun bertemu dengan Tuhan. Amin. Segala-galanya adalah Tuhan. Kita semua benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan, yaitu firman-Nya. Karena kita tahu firman Tuhan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Katakan Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Kalau Allah. kita tahu Injil adalah kekuatan Allah, ke arah manakah kita memandang? Condong ke manakah kita hidup? Pasti ke Injil. Amin. Pasti ke Injil, karena di dalam Injil ada kekuatan Allah. Kalau Allah kita itu kekuatan Injil, berarti kita ada di dalam kekuatan kuasanya. Amin.
Roma 1 ayat 16 dan 17, saudara bisa buka iPad saudara, HP saudara, Alkitab saudara, dan saudara juga bisa baca di layar. Kita sama-sama baca dan saya bacakan. Roma 1 ayat 16 dan 17, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya, saudara adalah orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bukankah kita keturunan Abraham secara rohani? Amin. Katakan sekali lagi, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Sehingga kekuatan kita ada di situ karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak. Maka dari itu Injil itu adalah kekuatan kita sendiri. Amin. Kita kuat di dalam Injil. Itu semua adalah karena kasih karunia. Karena kita sebagai anak. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, kalau kita ada iman di dalam Injil, jadi situasi apapun yang menggoncang saudara dan saya, bahkan seperti tidak mampu lagi, sudah menyerah dan lain sebagainya, putus pengharapan, tetapi Injil itu kekuatan Allah. Saya bangga saudara ada di tempat ini. Saudara benar-benar mengandalkan Injil, kekuatan Tuhan dalam kehidupan saudara untuk melewati masa-masa sulit, untuk melewati masa-masa sukar, baik secara finansial, baik sekaligus juga ekonomi, baik dalam kuliah, sekolah dan lain sebagainya. Tetapi Injil adalah kekuatan Allah. Untuk itu saudara, saya panggil presenter yang paling terkenal di Indonesia. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Cindy. Oh, luar biasa, kita beri kemuliaan pada Tuhan. Saya perkenalkan, ini adalah presenter paling terkenal di Indonesia dan akan terkenal di dunia. Mana orangnya ini? Oh, ada di belakang. Oh, haleluya. Benar namamu Cindy? Cindy, Bapak mau tanya. Saya lihat kamu salah satu orang yang paling berbahagia di dunia ini. Di dunia, bayangkan. Haleluya. Nah, saya mau tanya, penyebabnya apa itu? Sebabnya mengapa kamu begitu gembira, ceria, sukacita, rendah hati, walaupun badannya badannya juga rendah dikit ya. Haleluya. Iya. Saya jawab, Pak. Silakan, memang Bapak Ya, tunggu puji dan kita semua syukur. tunggu. Ya. Terima kasih. Mungkin saya sangat bersyukur Bapak manggil saya MC se-Indonesia, tidak, Pak. Saya bersyukur saya bisa melayani di gereja ini. Saya dipakai Tuhan untuk anak-anak muda, puji Tuhan. Bapak Irfan mungkin bertanya, atau mungkin saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di sini, kenapa saya selalu bersyukur? Inti dari saya bisa mengucap syukur yaitu saya menerima diri saya apa adanya. Tuhan memberikan hidup saya seperti ini. Tuhan, puji syukur Tuhan memberikan talenta yang luar biasa. Saya bisa bergaul dengan teman-teman, saya bisa berdiri di sini, itu karena Tuhan. Saya berani untuk berbicara kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudara, itu semua karena Tuhan. Itu, Pak. Haleluya, kita beri kemuliaan pada Tuhan. Dia juga salah satu guru PAUD yang terbaik di dunia. Haleluya. Bukankah Cindy ada di dunia dan ada di Indonesia? Iya, Pak. Haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih buat Cindy yang luar biasa. Jadi kita belajar di 1 Tesalonika ayat 5 dan 18 mengatakan. 1 Tesalonika 5:18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Jadi Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita melakukan kehendak Bapa, berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Bersyukur juga berarti taat dan rendah hati, percaya sungguh di dalam Tuhan, karena ada mujizat dan kekuatan di balik ucapan syukur. Karena ada mujizat dan kekuatan di balik ucapan syukur. Penting saudara terkasih dalam Tuhan, ya saya undang saudara bangkit berdiri. Saya tidak menyampaikan sesuatu, saya ingin saudara sehat jasmani, sehat rohani, sehat finansial. Goyang kanan, goyang kiri. Ya. Katakan kanan kiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Wow, gemanya. Kalau saya ingat, ini bukan saya sering mengatakan ya, saya bisa mendengar tepukan saudara itu sampai ke surga atau baru di awang-awang. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Oh, berarti sampai di surga. Mengapa? Karena saudara adalah warga negara surga. Amin. Alkitab mencatat bahwa saudara itu hanya menumpang di bumi. Hanya berdiri. Tapi jangan berdiri sampai nanti ya. Sampai selesai. Warga negara kita dikatakan itu adalah surga. Jadi kita adalah milik Tuhan. Apapun pergumulan kita adalah pergumulan surga. Silakan duduk saudara, luar biasa. Karena orang yang tidak bersyukur pasti sukanya menggerutu. Kita belajar dari seorang yang namanya Nabi Habakuk. Siapa yang kenal dengan Nabi Habakuk? Oh, luar biasa. Hampir kenal semua ya. Habakuk pasal 1 bercerita, saya singkat yang ini, di mana Habakuk melihat ketidakadilan di bumi. Lantas Habakuk berdoa. Habakuk pasal 2 kita melihat ketaatan Habakuk tetap di dalam doanya. Kita buka di Habakuk 2 ayat 1. Saya bacakan dan saudara juga baca. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara. Saudara sekarang sedang ada di menara, amin. Menara doa. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara terkasih dalam Tuhan, Habakuk tidak pernah putus asa orangnya. Dalam keadaan apapun dia tetap bersemangat, rajin berdoa, berdiri di tempat pengintaian, menantikan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupannya. Itu sangat-sangat luar biasa. Mendengar ini, kita percaya di menara jaga untuk mendengar pesan Tuhan dengan setianya. Lanjut pasal 3 kita bisa melihat ucapan syukur Nabi Habakuk dalam keadaan apapun juga. Seperti kita pada saat sekarang. Habakuk 3 ayat 17 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Jangankan bunga, putih pun belum ada artinya. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bahkan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah keluhan orang-orang pada saat sekarang yang ada di luar. Mereka kehilangan arah, putus pengharapan dan lain sebagainya. Kebun dijual, rumah dijual, sawah ladang, peliharaan semua dijual karena suatu kebutuhan.
Saudara, ini yang dialami Habakuk. Tetapi saya percaya di tempat ini saudara bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, maka Tuhan bekerja atas saudara. Kondisi ini boleh dialami orang luar, tetapi apakah kita tidak merasa sedih? Apakah kita ini tidak bersaudara? Firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Siapakah sesama itu? Sama-sama manusia. Apapun kepercayaannya, kita adalah sesama. Sekali lagi, inilah kondisi yang sering dialami manusia di masa sulit dan respon kita terhadap pergumulan. Tapi kita bisa melihat kesetiaan Habakuk dalam kondisi apapun. Dia, Habakuk, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kira-kira kembali di zaman ini saya sampaikan krisis ekonomi, ada yang di PHK, ada yang harus diturunkan penghasilannya, ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan kendaraan, bukannya hilang di maling, tetapi harus dijual habis. Tetap mengucap syukur. Amin. Karena Habakuk mengajarkan firman-Nya semua pengilhaman dari Roh Kudus. Dan ayat 18, dan apa yang Habakuk lakukan? Namun aku, Habakuk, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Jadi Habakuk tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan dia tetap kuat di dalam Tuhan. Bila mana saudara terkasih dalam Tuhan, beras tinggal 1 kilo, kita percaya Tuhan akan mengirimkannya besok 100 kilo. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang Kristen tidak boleh menggerutu. Menggerutu, jangan salah saudara, akan membuat kita menjadi lemah. Tubuh jasmani menjadi lemah, tubuh rohani menjadi lemah, jiwa pun lemah. Tetapi kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, ada kekuatan baru dalam kehidupan kita, amin. Baru untuk kita maju dan bertahan sampai kesudahannya. Dan kita percaya Allah kita adalah Allah pemelihara kehidupan kita. Kepada Tuhan, karena dia ingat bahwa Tuhan adalah penyelamatnya. Dan kita tahu kita yang ada ruang ini, Tuhan adalah penyelamat kehidupan kita. Saya saksikan dengan singkat saudara, kesaksiannya juga saya alami. Saya ingat tahun 2011, waktu saya usaha 3 tahun di Kota Bengkulu. Saya habis yang tahun ketiga, semua modal habis, ludes semua. Tetapi saudara terkasih, saya tetap mengucap syukur karena waktu itu Tuhan menyuruh tentang ayat di 1 Tesalonika ayat 5:18 ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau Tuhan yang berbicara, pasti saya harus kuat, amin. Kalau hantu yang berbicara, mungkin kita jangan kuat. Tapi kalau hantu berbicara, nah kamu gini-gini dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan takut untuk hal apapun juga di dalam kehidupan kita. Dan mujizat terjadi di dalam usaha pekerjaan saya. Dari mulai ludes, Tuhan angkat kembali. Dengan cara yang ajaib, cara Tuhan sendiri. Tetapi kalau saya sampaikan, waktunya bisa sampai sore. Puji Tuhan anak-anak saya, ada 3 dulu, 1 SMP, SD, dan SMA. Semua mereka, dan pada saat sekarang perlu saya sampaikan anak saya bukan 3, karena sewaktu tahun multiplikasi terjadi, anak saya menjadi 6. Mungkin saudara sudah tahu. Puji Tuhan semua 6 anak saya selesai dalam kuliah mereka. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Kuncinya hanya mengucap syukur dalam segala hal. Baik tidak baik waktunya, ada tidak ada duitnya, kita mengucap syukur dalam segala hal.
Dan saya sampaikan dan saya ingatkan, saya juga sewaktu tahun 1992, sewaktu saya dari Jakarta dan ke Hong Kong, lebih kurang setengah jam mau sampai Hong Kong. Tahu-tahu goncangan pesawat yang saya naiki, saya bukan naik bus ya ke Hong Kong, ya jelas pesawat. Goncangan yang begitu kencangnya menerpa pesawat itu, sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, sepertinya pesawat itu bukan terbang di atas udara lagi, tetapi pesawat itu seperti berjalan di atas air dengan berbelok ke kanan ke kiri dan tidak seimbang lagi. Saya ingat awak pesawat, semua mereka terjatuh, gelas-gelas, piring-piring berserakan dan sebagainya, dan mereka memekik secara histeris. Tetapi puji Tuhan, kalau saya masih ada di tempat ini, itu adalah kebaikan Tuhan, itulah kasih karunia Tuhan, sehingga kita percaya kalau saya masih ada tempat ini, berarti Tuhan pelihara. Kalau kita pernah mengalami goncangan besar dalam kehidupan kita, karena itu baru satu kali itu saya naik pesawat, maksudnya bukan baru satu kali, satu-satunya saya naik pesawat yang mengalami goncangan yang begitu kerasnya. Selebihnya ada juga goncang-goncangan sedikit dari Bengkulu dan kemanapun juga, ke luar negeri pun goncangan biasa-biasa, saya tetap tinggal tenang, amin. Sekarang saya tanya kepada saudara, maukah saudara digoncang dengan keras? Mungkin gak mau ya, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Saudara terkasih, di dalam Tuhan, puji Tuhan, sesudah badai itu berlalu, kami semua kembali tenang. Ingat saudara, badai pasti berlalu. Katakan badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Ini judul film ya. Karena badai itu pasti berlalu. Saya tanya sama John tadi, apakah badai di Bengkulu itu kadang-kadang bisa 5 hari 5 malam? Tidak saudara. Kalau 1 jam 2 jam aja itu sudah bukan main, pohon-pohon kadang tumbang. Tetapi Tuhan Allah pemelihara kita. Apapun masalah dan kehidupan saudara, dalam masalah keluarga dan lain sebagainya, kuliah dan sekolah dan lain sebagainya, dalam usaha dan pekerjaannya, seandainya ada badai, badai itu pasti berlalu. Katakan amin. Apalagi kita di dalam Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah pertolonganku. Amin. Dengan mengucap syukur saudara, badai kehidupan apapun sekali lagi Tuhan tolong, karena Tuhan ada di dalam setiap musim hidup kita. Karena Tuhan ada di dalam tsunami, karena Tuhan ada di dalam badai, Tuhan ada dalam pergumulan kehidupan kita. Apapun masalahmu dan masalahku, kalau kita ada tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tetap aman dalam perlindungannya. Karena Allah adalah perlindungan kita, kekuatan kita dan kota benteng kita. Perhatikan, karena di dalam ucapan syukur muncul kekuatan baru. Kita baca dan kita buka di Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara, apapun yang saudara rasakan, sekarang baik suka maupun duka, berpeganglah pada Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Bila ada kekuatan Allah pada saudara dan saya, badai boleh datang, tetapi saudara akan tetap diam di dalamnya. Saya cerita sedikit dengan cepat saudara. Ada seekor burung diterpa badai di lautan. Jadi burung yang cerdik ini saudara, dia langsung mencari batu karang. Di mana batu karang itu dia masuk ke dalam lubang. Badai mengamuk 1, 2, 3 jam, tetapi burung itu tetap tinggal dengan aman. Saudara terkasih dalam Tuhan, badai topan apapun yang ganas yang menerpa kita, kita percaya. Kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, amin. Begitu juga sekali lagi yang terkasih, bukankah Tuhan itu gunung-gunung kita berteduh. Disinilah kita berteduh, di dalam hadiratnya. Di dalam hadiratnya, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Maka sekali lagi bersyukurlah dalam hadiratnya.
ada kekuatan, ada kedamaian, dan lain sebagainya. Jadi kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan, amin. Orang yang rendah hati pasti mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang rendah hati pasti mengucap syukur kepada Tuhan. Dan orang yang selalu mengucap syukur pasti bahagia, amin. Jadi di balik, saya cepatkan dikit, jadi di balik ucapan syukur ada kebahagiaan. Orang yang bahagia pasti selalu bersuka cita. Dalam sukacita ada kekuatan untuk menghadap badai apapun juga. Amin. Sebab mengapa? Sebab pikiran Anda lah menentukan Anda bahagia atau tidak bahagia. Mengucap syukur dalam segala hal, itu yang Tuhan mau dan itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin kita bahagia karena kita adalah anak-anaknya. Siapakah yang berbahagia? Apakah orang kaya itu berbahagia? Apakah orang miskin berbahagia? Tetapi saya katakan pada hari ini, kaya atau miskin, kalau engkau mengucap syukur, engkau pasti bahagia, amin. Karena kekayaan tidak menjamin kebahagiaan, kemiskinan juga tidak menjamin kebahagiaan, bahkan tidak menjamin kesusahan. Banyak orang-orang yang kekurangan, tetapi mereka hidup dengan kebahagiaan. Banyak orang-orang yang berlebihan, tetapi mereka hidup dengan bersusah payah. Tetapi sekali lagi, ucapan syukur membawa suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Yang jelas adalah orang yang mengucap syukur dalam segala hal, baik di kala baik maupun di kala tidak baik, sama-sama bisa bahagia. Karena kekayaan sendiri saya sampaikan tidak menjamin kebahagiaan. Tapi kalau mengucap syukur, sekali lagi, apapun keadaan kita pasti bahagia. Saudara, ingat hidup di dunia hanya satu kali. Prinsip kehidupan kita harus bahagia. Katakan kanan kiri, kita harus bahagia, bro and sis. Jadi apapun pergumulan saudara saat ini, baik dalam sekolahmu, baik dalam kuliahmu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam usahamu, baik dalam rumah tanggamu, kita percaya kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, kita akan terus dikuatkan, amin. Kita akan terus dikuatkan, semua akan menjadi baik. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Untuk memberkati saudara, untuk memelihara saudara. Karena kembali saya sampaikan, garis bawahi, saudara adalah warga negara surga, amin. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kita tutup Alkitab kita dan kita naikkan satu pujian yang tadi. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Jadi kalau kita mengucap syukur, kita tahu, pertama kita melakukan kehendak Allah, kedua memunculkan kekuatan di musim apapun juga.
ketiga tetap hidup dalam kebahagiaan, dan keempat ada mujizat di balik ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Orabata kalamasik harabasanda takasik harabasanda la bala 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 bala. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Tuhan. Turunkan pada saat sekarang suasana surga atas kami semua di tempat ini. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kuliah dan sekolah kami ya Tuhan. Dalam rumah tangga kami. Hinapa sandara bala 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 bala. Terus Tuhan urapi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu pada saat sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau tahu pergumulan mereka. Lepaskan Tuhan, tanggalkan pergumulan mereka. Sewaktu mereka tidak kuat, Engkau Allah yang dahsyat dan kuat. Ora batakala masih karabasandara bala 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 bala. Kita angkat kedua belah tangan kita minta kekuatan dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, buat hamba-hamba-Mu yang mengangkat tangan. Berarti mereka menyerah dengan kehidupan mereka tanpa Engkau. Tetapi bersama Engkau mereka dikuatkan. Itu adalah karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan limpahkan segala berkat. Bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat kepada mereka sampai berkelimpahan. Sehingga mereka akan melihat hari esok penuh dengan indah. Karena pengharapan mereka adalah Allah, pengharapan mereka adalah Tuhan. Bukankah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tidak pernah membiarkan kami bahkan membuang kami. Tetapi kasih-Mu sedalam, setinggi, seluas. Begitu indahnya dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kiranya kami terus bermegah di dalam Tuhan, sehingga kami akan melihat Tuhan, sewaktu kami mengucap syukur dalam segala hal, mujizat terjadi dalam kehidupan kami, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.